Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masitoh Nur Rohmah dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran dalam mata kuliah Politik Lingkungan dalam Hubungan Internasional. Mata kuliah ini ditujukan untuk menggali dan menggugah kemampuan mahasiswa dalam melihat permasalahan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan politik dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mahasiswa juga didorong untuk memberikan solusi atau merekomendasikan solusi kebijakan ataupun yang lain yang berkaitan dengan sesuatu hal yang ada dari lingkungan mereka. Dan di sini solusi yang ditawarkan seharusnya bersifat inklusif dan juga mengandung nilai-nilai keislaman. Nah, di sini kemampuan yang diharapkan disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan ada 4, yaitu mampu memahami dan mengaplikasikan teori, konsep, dan metodologi ilmu hubungan internasional secara logis, kritis, dan sistematif, serta inovatif. Kemudian mampu memahami politik internasional, diplomasi pemberdayaan, dan atau politik ekonomi dalam hubungan internasional di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif. Kemudian yang ketiga, mampu mengelola dan mengekspresikan hasil penelitian atau studi lapangan menggunakan kerangka politik internasional, diplomasi, pemberdayaan, dan atau politik ekonomi dalam hubungan internasional berbasis data. Kemudian yang terakhir adalah mampu merumuskan alternatif solusi masalah yang bersifat inklusif dan islami, serta mengambil keputusan secara tepat berdasarkan kalkulasi dan kurasi terhadap data dan informasi yang tersedia. Dan di sini setiap capaian pembelajaran lulusan akan dihubungkan dengan materi-materi yang diberikan dalam 14 pertemuan. Kemudian sistem pembelajaran yang dijalankan adalah student-centered learning, yang artinya adalah mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran akan mendapatkan pengetahuan secara mandiri dan juga difasilitasi oleh dosen. Tidak seperti model pembelajaran yang lain, dalam student-centered learning, mahasiswa akan menggali pengetahuannya masing-masing dengan melakukan pembelajaran mandiri, misalnya dengan membaca bahan bacaan sebelum masuk ke perkuliahan, melakukan presentasi, diskusi dengan dipandu oleh dosen, dan juga dilakukan diskusi dengan dosen secara klasikal maupun berkelompok. Dan di sini sistem penilaiannya adalah dengan melakukan asesmen penilaian dari masing-masing pengalaman pembelajaran. Ada banyak sekali pengalaman pembelajaran dalam mata kuliah ini, di antaranya adalah menyimak ceramah, kemudian mengerjakan kuis daring, menyusun argumentasi, kemudian presentasi kelompok dan diskusi klasikal, mengikuti pelatihan, melakukan kampanye, dan membuat produk. Dari setiap pengalaman pembelajaran ini ada asesmen penilaiannya. Mengerjakan kuis akan dilakukan sebanyak 4 kali, termasuk dalam tugas individu. Kemudian ujian tengah semester dilakukan dengan menyusun argumentasi dalam bentuk esai. Kemudian menyimak ceramah akan dihitung dalam bentuk partisipasi kelas, apakah mahasiswa tersebut aktif terlibat dalam diskusi setelah ceramah yang diberikan. Kemudian presentasi kelompok dan diskusi klasikal akan dinilai sebagai tugas kelompok, di mana mahasiswa akan membuat PowerPoint dan mempresentasikannya di depan kelas, dan juga dinilai dari kemampuan mereka dalam merespons atau menjawab pertanyaan ataupun komentar ataupun sanggahan dari audiens atau rekan-rekan sejawat mereka. Kemudian mahasiswa akan mengikuti pelatihan pengolahan limbah yang akan diselenggarakan bersama dengan dosen tamu dari praktisi. Mereka akan melakukan pelatihan pengolahan limbah dari kaos bekas yang digunakan sudah tidak digunakan lagi. Kemudian kaos bekas ini akan diolah menjadi tas yang bisa dipakai kembali. Sehingga di sini mahasiswa juga akan membuat produk. Produk tersebut kemudian dinilai sebagai tugas individu. Dan di sini setelah mereka dinilai tugas individunya, mereka akan masuk ke ujian semester. Ujian semester akan dilakukan dengan melakukan kampanye. Kampanyenya adalah waste management. Mereka dibebaskan untuk menunjukkan hasil
produk mereka setelah melakukan training atau pelatihan, dan tujuannya adalah memberikan informasi kepada audiens melalui media sosial ataupun menggugah kesadaran dari audiens yang melihat media sosial mereka yang sedang melakukan kampanye, supaya mereka dapat melakukan hal yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan kaos bekas sebagai tas yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian di sini materi yang akan dibahas disesuaikan dengan materi yang telah diusulkan mahasiswa dan didiskusikan bersama dosen. Ini adalah referensinya yang disediakan oleh dosen. Kemudian materi yang akan dibahas adalah misalnya teori politik hijau, pembangunan berkelanjutan, krisis iklim, deforestasi, mitigasi perubahan iklim, kuis yang dilakukan secara daring, kemudian industri batubara dan energi juga akan ada kuis secara daring, kemudian limbah dan polusi, kemudian kuis secara daring lagi, kemudian manajemen risiko bencana, kemudian kebijakan lingkungan Indonesia, kemudian ada kuis secara daring, dan pelatihan waste management. Dalam setiap materi ini ada model perkuliahan atau rancangan aktivitas dan durasinya. Kebanyakan adalah dilakukan dengan dimulai dari presentasi dan tanya jawab klasikal selama 90 menit, kemudian mahasiswa akan menyimak ceramah dosen dan melakukan diskusi interaktif dengan dosen maupun dengan rekan sejawat. Kemudian di sini penilaian akan didasarkan pada indikator-indikator tertentu dan juga bisa disebut sebagai rubrik penilaian. Salah satu contohnya adalah penugasan kampanye waste management yang juga merupakan bagian dari UAS. Ini adalah beberapa poin yang digunakan sebagai panduan bagaimana mahasiswa dapat melakukan kampanye. Kemudian setelah membaca panduan ini, mahasiswa akan mendapatkan penilaian dengan rubrik sebagai berikut. Nah, di sini warna kuning menunjukkan hal yang harus atau wajib dikerjakan oleh mahasiswa dan poin penilaiannya. Jika mahasiswa sudah melakukan pada kolom yang berwarna kuning, maka nilai minimum yang dia dapatkan adalah 80. Kemudian ketika dia melakukan yang lebih dari warna kuning atau melakukan hal lain yang ada di warna hijau, dia akan mendapatkan nilai tambahan sehingga nilai maksimum bisa mencapai 100. Nah, demikian penjelasan mengenai proses pembelajaran dalam mata kuliah politik lingkungan dalam hubungan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mas Rifki tadi juga ada kesepahaman mengenai bahwa hukumnya mungkin sudah ada, tapi implementasinya tidak sebagus konsep yang ditawarkan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang masih ingin menanggapi atau mungkin mau menanggapi punyanya Mas Ilham Hafidillah ini di kolom chat, silahkan boleh. Izin menanggapi dari komentar Mas Ilham Hafizillah sekaligus menyambung, ada pembahasan yang menyambung sih Bu, terkait pembahasan yang diungkapkan juga sama Mas Bara, apakah boleh Bu? Silakan Mas Rifki, boleh. Iya, terima kasih. Di situ Mas Hafizillah di kolom komentar mengatakan bahwasannya deforestasi itu dilakukan di daerah Wonosobo karena adanya hambatan perekonomian yang dialami oleh masyarakat setempat. Demi menyambung hidup, mereka terpaksa melakukan hal itu. Nah, dari sini saya pun semakin menekankan atau lagi semakin kayak terbuka gitu loh.
ini loh kejadian yang ada di Indonesia. Kadang walaupun kita tuh ngerti, kita perlu kesehatan maupun kelayakan lingkungan hidup demi angka keturunan kita selanjutnya, generasi-generasi selanjutnya. Kita tahu itu. Kita tahu itu, tapi pada saat ini kita juga memiliki masalah yang cukup pelik, yaitu kehidupan kita itu belum sepenuhnya pun mendapatkan sebuah kualitas yang baik gitu, dari sisi perekonomian maupun pendapatan. Dan juga seperti yang terjadi di daerah-daerah yang mengalami deforestasi untuk pembukaan lahan kelapa sawit, perkebunan sawit, mohon maaf. Di situ itu kebanyakan masyarakat setempat itu akhirnya yang pertamanya mungkin merasakan atas kekecewaan akan adanya pembukaan lahan itu, tapi apabila mereka diikut sertakan dalam mengelola maupun apa namanya tuh mengelola maupun berkecimpung dalam bisnis sawit tersebut dan mendapatkan pendapatan maupun mendapatkan ya penghasilan dari sawit tersebut, akhirnya mereka pun juga ternyata enak ya. Yang penting dapat uang nih dari sisi ini. Kita bisa dapat uang kok, bisa dapat penghasilan kok. Akhirnya hidup kami lebih baik ke depannya karena bisnis ini. Dari situ itu kadang yang membuat masyarakat Indonesia pun, walaupun sebaik apapun kebijakan, sebaik apapun gerakan demi kelayakan lingkungan hidup, kadang hal itu menjadi sia-sia ketika kerealistisan seorang manusia itu muncul di dalam benak mereka. Itulah kejadian yang selama ini mungkin terjadi di Indonesia. Ketika setiap orang dihadapkan dengan sebuah ataupun berupa uang ataupun pendapatan, kadang dari situ mereka lebih nyaman untuk ya udah nggak apa-apa, yang penting halal kok. Di sini aku nggak mencuri, aku nggak korupsi, aku bisa mendapatkan penghasilan dari pendapatan ini. Ya udah, ini juga demi penghasilanku. Lagian pemerintah juga nggak peduli sama aku gini. Akhirnya mereka mencari jalan sendiri untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Mungkin seperti itu dampak negatifnya. Mungkin seperti itu sih Bu, saya menanggapi sedikitnya sekaligus menyambungnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifki. Saya ke Mas Hilmi Adani, silakan Mas. Baik Bu, izin menanggapi ya. Jadi kalau menurut saya sendiri gitu, saya mau menanggapi dari semuanya sih, nggak cuma satu aja gitu. Isu yang diangkat itu kan deforestasi, itu kan juga menyebabkan perubahan iklim gitu kan. Nah, permasalahannya dari tadi kan kayak pemerintahnya nggak sinergi sama masyarakat gitu. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari alasan-alasan pemerintah gitu terkait lingkungan, yang pertama itu pasti tentang ekonomi gitu, karena mereka itu selalu beralibi bahwasannya eh, untuk melakukan istilahnya perbaikan atau konsisten dengan isu climate change khususnya deforestasi gitu, butuh dananya tuh yang apa ya, banyak banget gitu, sampai bisa 100 triliun lah untuk istilahnya mencapai goal-goal yang udah apa namanya disetujui secara nasional, yang ada Ibu sebut itu yang 20 berapa persen, sama yang kalau secara global tuh 40 berapa persen gitu yang ada di video yang Ibu kasih itu. Nah, di sisi lain juga kayak kita kan negaranya itu kepulauan. Negara kepulauan itu benar-benar dampak climate change itu bakal kerasa banget, apalagi kayak eh, banjir gitu. Ditambah lagi kita melakukan penggalakan dari deforestasi gitu. Terus hal lain itu, faktor lain tuh kita tuh masih menggunakan bahan bakar yang pembangkitnya tuh konvensional, karena itu lebih murah gitu. Dan kalau dibandingin sama yang environmental friendly itu cost-nya terlalu banyak. Nah, di sisi apa ya? Dan satu hal lagi tuh bahwasannya kayak misalkan kita mau berubah ke yang jadi kayak negara apa? Pembangkit listriknya tuh misalkan yang tenaga angin atau air gitu. Nah, itu tuh nggak semua apa wilayah itu bisa mengimplementasikan, karena apa ya, keadaan cuaca itu sama arus sungai gitu di
berbagai wilayah itu beda-beda, dan untuk membangun yang ramah lingkungan tuh secara geografisnya itu harus tepat gitu. Kalau misalkan enggak tuh malah dampaknya itu jadi bumerang gitu ke kita, dan juga rugi juga sama ekonomi kita sendiri gitu. Kita malah jadi hambur-hamburin uang tapi nggak realisasi gitu. Karena sama yang terakhir juga, emang tadi yang dibilangin sama Mas Rifki itu benar juga, karena kan membutuhkan banyak dana untuk menyelesaikan isu ini lingkungan gitu, khususnya juga ya deforestasi gitu. Selain dari kebijakan juga ini kan menggunakannya tuh APBN negara gitu, dan selain itu juga andil masyarakat tuh juga penting gitu terkait membuang sampah yang tidak sembarangan gitu kan, tadi dicontohin secara sederhana gitu. Karena dari hal-hal sederhana juga kan dampaknya bisa lebih signifikan lagi ke yang lain-lain, kayak minimal kita bilang ke kanan kiri kita, nanti mereka nanti juga bakal ngikutin juga yang lain gitu. Mungkin saya hanya mau menanggapi segitu aja sih Bu, terima kasih. Terima kasih Mas Hilmi atas tanggapannya. Apakah ada yang lain sebelum saya masuk? Izin, Miss. Ya, silakan Mas Bara. Saya tuh dari tadi ngedengerin teman-teman ya. Saya tuh ada punya pikiran seperti ini. Apakah mungkin gitu kapitalisme ini dibalik si kapitalisme ini adalah penyebab dibalik ini semua gitu. Karena saya lihat orang-orang sekarang tuh pada terpacu, pada berkompetisi gitu, pada pengen menjadi wah gitu. Nah ini kalau sebelumnya saya belajar gitu di ekonomi politik global, saya rasa kapitalisme ini adalah salah satu tantangan gitu buat lingkungan ini gitu. Jadi saya rasa masyarakat pun tidak salah sepenuhnya, karena emang dunia sekarang itu konteksnya seperti ini gitu. Mungkin ke depannya akan lebih sulit gitu maksudnya gitu. Ya, terima kasih Mas Bara. Ada lagi nggak nih? Izin menanggapi juga, Miss. Silakan Mas Kolik, boleh. Iya, makasih, Miss. Saya juga ingin menanggapi gitu dari pernyataannya Mas Bara ya. Iya, saya setuju juga gitu. Soalnya saya juga kayak sering gitu ngedengar di beberapa podcast pebisnis gitu di YouTube ataupun di mana gitu. Jadi kita nih ya mahasiswa nih mungkin gitu skeptis kita terhadap apapun itu, lingkungan, bisnis dan lain sebagainya ya, karena mungkin fase kita ini ya memang fasenya kita sebagai menjadi seorang yang skeptis ini gitu. Mungkin nanti bakal ada fase kita di mana menjadi seorang kapitalis gitu. Kalau kita lebih skeptis lagi untuk berbicara fase-fase kehidupan gitu. Jadi ya sulit juga sih sebenarnya gitu. Yang dikatakan Mas Rifki juga benar gitu. Gitu aja sih, saya hanya sedikit menanggapi. Makasih. Ya, terima kasih Mas Kolik. Ada lagi nggak? Fase skeptis. Izin, Silakan Mas, nggak Ya. apa-apa. Ya karena dari kapitalis tadi, solusi yang paling nyata menurut saya ya kita beralih ke ekonomi yang baru, maksudnya yang tidak berorientasi terus pada modal gitu kan. Istilahnya kita itu sudah diperbudak gitu, Bis. Yang top 1% itu enak-enak nikmatin hidupnya gitu, sedangkan kita yang kadangkala makan aja susah, malah bingung gitu harus melindungi lingkungan atau memenuhi kebutuhan gitu. Jadi wah ini sangat tantangan terbesar sih bagi kita gitu. Walaupun pengimplementasiannya itu sebetulnya dari pemerintah itu udah ada kan, di daerah saya ada bank sampah Miss gitu. Nah, bank sampah kan itu salah satu bentuk dari gabungan antara kapitalisme dan peduli lingkungan. Jadi kita bisa menyelamatkan lingkungan sekaligus mendapat keuntungan. Tapi
ya pada kenyataannya itu susah sekali gitu untuk menyadarkan masyarakatnya gitu. Jadi wah, kayaknya ini jadi PR besar gitu bagi generasi kami untuk apa, menemukan solusi atau jalan tengah untuk hal ini gitu. Seperti itu aja sih, Miss. Makasih. Apa namanya, banyak sekali perdebatan ya di kelas ini, terutama di topik antara bagaimana mengedepankan lingkungan ataukah perekonomian. Itu menjadi bahasan yang tidak pernah habis gitu. Di kelas apapun, mau di kelas politik ekonomi maupun di kelas politik lingkungan, atau bahasan dalam diskusi publik gitu, atau perdebatan dalam pembuatan kebijakan. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami gitu mengenai bagaimana memandang pembangunan dalam sebuah negara. Saya senang dengan pendapat yang begitu beragam dari teman-teman, dan juga tadi ada rasionalitas, tapi juga ada konsekuensi yang harus dihadapi ketika rasionalitas untuk masa ini itu harus dipenuhi, gitu misalnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan juga saya suka Mbak Diva menyampaikan ada gagasan dari politik ekonomi gitu, fase-fase industrialisasi dari sebuah negara atau pembangunan dari sebuah negara. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah, pertama, dalam melakukan pembangunan sebuah negara atau entitas apapun ya, pembangunan itu kan tidak hanya dilakukan oleh negara, bisa jadi dilakukan oleh komunitas paling kecil dari masyarakat sekalipun gitu ya. Masyarakat di tingkat RT pun bisa melakukan pembangunan gitu. Anda sebagai individu maupun misalnya sekeluarga Anda itu juga bisa melakukan pembangunan. Misalnya tadi dengan ada yang mencontohkan membangun pengelolaan limbah sampah yang berkelanjutan, misalnya seperti itu. Nah, inti dari percakapan kita itu tadi saya bertanya kepada Mbak Diva mengenai apakah Indonesia akan menggunakan fase industrialisasi yang seperti itu atau enggak gitu, atau ada yang lain. Adalah bahwa saya ingin memantik pemikiran teman-teman secara kritis bahwa ketika kita melakukan sesuatu atau membuat keputusan, alternatif yang tersedia, pilihan kita itu ada banyak sebenarnya. Dalam melakukan pembangunan pun resepnya nggak cuma satu dengan melakukan industrialisasi semacam yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Karena saya sebagai pihak yang masih skeptis gitu ya dengan melakukan industrialisasi yang bisa kita katakan resepnya sama dengan dilakukan di negara-negara barat. Apakah bisa dilakukan di negara yang lain gitu. Saya pikir itu bukan hal yang bagus untuk dilakukan. Kenapa? Karena inti dari melakukan pembangunan itu tidak hanya memenuhi kebutuhan kita saat ini, tapi juga untuk kebutuhan masyarakat atau anak cucu kita di masa mendatang. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka bisa diprediksikan bahwa beberapa puluh tahun ke depan anak cucu kita tidak dapat menikmati apa yang dapat kita nikmati sekarang. Dibuktikan dengan misalnya kenaikan suhu bumi yang terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian bencana yang semakin besar dari waktu ke waktu. 1 hingga 1,5 bulan ini sudah terjadi berbagai macam banjir di kawasan Kalimantan maupun Jawa Timur, Malang, dan sebagainya. Yang saya pikir itu akan menjadi masalah yang terus terjadi kalau misalnya deforestasi tidak dihentikan. Misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan yang tegas dan implementatif untuk mengatasi atau mencegah masalah perubahan iklim ini terjadi gitu. Bahwa industrialisasi yang dilakukan oleh negara barat itu memang menghasilkan kegemilangan dalam arti GDP-nya naik, pendapatannya tinggi, perekonomiannya sejahtera, dan seterusnya, dan pada akhirnya mereka bisa beralih pada green technology. Itu ada hal yang mereka korbankan atau ada hal yang harus dikorbankan di dunia ini, yaitu pemanasan global itu tadi yang pada akhirnya sekarang paling banyak dirasakan oleh negara-negara
negara dunia ketiga atau negara berkembang atau negara yang di bawahnya negara berkembang, least developed countries, yang itu pada akhirnya merasakan kesukaran. Kesukaran dalam arti apa misalnya? Karena negara berkembang ini banyak bergerak pada sektor agrikultur maupun kehutanan ataupun mungkin perikanan. Karena adanya perubahan cuaca yang drastis, maka nelayan ketika melaut itu tidak bisa menghasilkan panen yang banyak, ikan maksudnya. Kemudian musim hujan itu tidak bisa ditentukan lagi dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Nah, nggak seperti zaman dahulu. Sekitar berapa tahun yang lalu ya? 20 tahunan yang lalu mungkin, 15 tahunan yang lalu, musim hujan itu dimulai di bulan Oktober dan berakhir di bulan Maret. Saya masih ingat sekali ketika saya masih SD. Dan itu menjadi hafalan di pelajaran geografi. Saya itu sangat tidak menyukai hafalan, tapi saya bisa menghafal hal-hal seperti itu karena saya melihat musim itu memang benar-benar musim hujan mulai bulan Oktober berakhir di bulan Maret gitu. Bulan April sudah musim kemarau. Dan setahun kemarin bisa kita katakan lebih banyak musim hujannya kayaknya daripada kemaraunya, dan setahun sebelumnya itu saya rasa lebih banyak musim kemaraunya daripada hujannya, yang udah nggak pasti, nggak kayak zaman dulu lagi. Itu menjadi salah satu bukti bagaimana pemanasan global itu menjadi sebuah isu yang nyata, krisis iklim itu nyata begitu. Dan di sini intinya adalah bahwa pembangunan itu tidak harus dengan cara industrialisasi seperti itu, tidak harus merusak lingkungan. PR saya adalah memberikan sebuah video kepada teman-teman mengenai bagaimana perekonomian hijau itu mungkin dilaksanakan. Saya sudah kasih apa belum ya? Tapi kayaknya belum. Saya akan kasih kepada teman-teman sebuah video dari seorang ekonom Indonesia, perempuan, namanya Andita Firseli Utami. Dia latar belakangnya adalah HI, S1 dan S2-nya kalau nggak salah kebijakan publik. Dia bicara mengenai bahwa green economy itu sangat mungkin dilakukan oleh sebuah negara walaupun ini adalah negara berkembang. Tinggal bagaimana kita meramunya. Kalau misalnya kita nggak punya modal untuk melakukan pembangunan itu, mahal green teknologinya, maka itu tanggung jawab dari negara maju yang sudah merusak lingkungan di masa lalu untuk memberikan kompensasi kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama hijau.